مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia kepada kita semua sehingga kita masih dapat menghirup nafas sampai detik ini. Semoga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita diberi kekuatan untuk mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya marilah kita sanjungkan rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menuntun kita dari kegelapan menuju yang terang benderang, yaitu agama Islam. Semoga dengan Islam kita kekal sampai hari kiamat yang akan menyelamatkan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami mau menyampaikan tentang hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Hikmah puasa di bulan Ramadan begitu banyak. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, Allah telah memberi kewajiban kepada kalian yaitu berpuasa bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kita. Tidak lain Allah mewajibkan kita berpuasa adalah supaya kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah berpuasa di bulan Ramadan, tidak lain kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Di dalam ketakwaan tersebut banyak sekali yang kita rasakan, yaitu ketika kita lain di bulan Ramadan mendengar lantunan panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita berat
kita berat untuk menghadiri, mendatangi panggilan Allah ketika waktu zuhur dilantunkan panggilan Allah, kita mungkin posisi masih dalam aktivitas atau mungkin sudah istirahat, tapi beratnya kita menunaikan panggilan Allah di waktu zuhur. Berbeda dengan waktu Ramadan, bulan Ramadan kita membuktikan bahwa kita disuruh berpuasa untuk bertakwa. Bukti betul-betul ketika kita mendengar panggilan Allah di waktu zuhur, kita mudahnya dan kita entengnya menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti daripada hikmah kita berpuasa di bulan Ramadan untuk menjadi orang yang takwa. Dan juga apabila kita lain dari bulan Ramadan, mungkin kita membaca Al-Quran dalam satu hari, bahkan sampai berminggu-minggu mungkin kita tidak membaca Al-Quran. Kadang-kadang sampai berbulan-bulan. Tapi di dalam bulan Ramadan kita bukti menjadi orang yang takwa. Dalam satu malam terkadang bisa sampai satu juz kita darus Al-Quran, bahkan sampai lebih. Itulah bukti daripada hikmah puasa di bulan Ramadan menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, hikmah puasa di bulan Ramadan menjadikan badan kita jadi sehat. Seperti kata Rasulullah SAW, sumu tasihu, berpuasalah kamu menjadi sehat. Betul-betul kita rasakan ketika di lain bulan Ramadan kita setiap hari makan, sampai makanan, segala makanan kita masuk ke perut kita, sehingga terkadang perut kita jadi menjadi merasakan sakit karena begitu banyaknya makanan yang kita masukkan. Tapi di bulan Ramadan betul-betul kita rasakan dari segi kesehatan, kita makan satu hari 2 kali, yaitu waktu buka dan waktu sahur. Mungkin setelah buka kita makan tajilan, itu pun kalau ada. Makanya perut kita teratur secara makan, betul-betul membuktikan hikmah berpuasa bulan Ramadan menjadikan badan kita sehat. Yang tadinya perut sering sakit-sakitan, ketika di bulan Ramadan betul-betul menjadi sehat. Itulah hikmah berpuasa untuk segi jasmani kita. Lalu kita berpuasa di bulan Ramadan, hikmahnya kita sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayang sehingga sampai sesuatu yang tidak pernah dikasih terhadap umat-umat lain di dalam bulan Ramadan untuk orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Allah ngasih seperti kata Rasulullah SAW, "Uqtiyat ummati khamsata asya'a lam tu'ta ahadan qablahum." Kata Rasulullah, umatku telah dikasih 5 perkara yang tidak pernah dikasih sama seseorang sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, idza kana amalu lailatin min ramadhana yanzurullahu ilaihim birahmah wa man nadharallahu ilaihi birahmah la yu'adzibuhu ba'dahu
abadan. Yang pertama, di malam Ramadan yang pertama, Allah telah melihat kepada umat Muhammad yang melakukan atau menjalankan puasa di bulan Ramadan, dilihat dengan kasih sayang. Barang siapa yang dilihat oleh Allah dengan kasih sayang, maka tidak akan mendapatkan siksa ba'dahu abadan, setelah itu sampai selama-lamanya. Itulah bukti daripada orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan sangat dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, ya'murullahu ta'ala al-malaika bil istighfari lahum. Yang kedua kalinya Allah menyuruh kepada malaikat untuk mintakan ampun pada umat Muhammad yang telah melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Yang ketiga kalinya, anna raihata fami shaimi. Sesungguhnya baunya mulutnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan atyabu indallah min rihil miski, lebih harum di hadapan Allah dibanding dengan baunya misik. Tapi walaupun di bulan Ramadan, apabila umat Muhammad yang tidak melakukan puasa, tidak mungkin di hadapan Allah nanti bau mulutnya akan harum seperti atau melebihi dari misik. Bahkan mungkin justru lebih basi daripada bau yang ada di dunia. Itu bagi mereka yang tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Itu betul-betul bukti bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bau yang begitu basi ketika kita berpuasa dibalik menjadi bau yang harum seperti atau lebih daripada baunya minyak misik. Yang keempat kalinya, yaqulullahu lil jannati ittakhidi zinatiki wa yaqulu tuba lingibadiyal mu'min hum awliyai. Yang keempat kalinya Allah berkata, menyuruh pada surga untuk memperhias diri karena mau dimasuki umat Muhammad yang telah melakukan puasa di bulan Ramadan. Kata Allah, hai surga, perhiaslah kamu demi mau dimasuki umat Muhammad yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Maka Allah berkata, tuba lingibadiyal mu'min hum awliyai. Allah berkata, berbahagialah hamba-hambaku yang mukmin yang telah melakukan puasa di bulan Ramadan, hum awliyai, mereka adalah kekasihku. Itu kata Allah. Maka dari itu orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini betul-betul menjadi orang yang bahagia nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaghfirullahu lahum jami'a. Yang kelima, Allah akan memberi ampun kepada mereka orang-orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan dosa-dosa yang telah dilakukan. Seperti kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan karena Allah, karena pahala Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Itulah bukti daripada orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan, hikmahnya adalah disayang Allah sampai-sampai sesuatu yang tidak pernah dikasih kepada umat-umat sebelum umat Muhammad, sekarang dikasihkan kepada umat Muhammad yang mau melakukan puasa di bulan Ramadan. Semogalah dengan hikmah itu semua kita dapat menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan betul-betul supaya kita betul-betul menjadi umat atau hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita sampaikan, yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita pribadi atau hadirin semua, menjadikan keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.